Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Improve ALM Method for Detecting False Data Tag in Smart Grid yang ditulis oleh Li Kun Yang, Yuan Li, dan Xuanzun Li pada tahun 2017. Pada presentasi ini terdapat beberapa konten. Yang pertama, latar belakang, tujuan, penjelasan algoritma, serta hasil dan kesimpulan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu latar belakang. Apa sih itu smart grid? Smart grid ini merupakan jaringan listrik pintar yang menggunakan teknologi sistem digital yang menghubungkan pembangkit listrik dengan konsumen daya dengan tujuan agar efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan suplai listrik yang sangat aman untuk digunakan. Permasalahan pada paper ini itu yang pertama, sering terjadi serangan data palsu yang menyebabkan pusat kendali dari smart grid atau kita sebut dengan tower smart grid yang melakukan serangkaian keputusan yang tidak tepat dan menyebabkan ketidakseimbangan distribusi beban pada jaringan listrik. Jadi, pusat kendali di sini itu sering miss dalam mencatat konsumsi yang dipakai dalam jumlah besar. Ini salah satu serangan dari cyber physical yang dimana menyerang proses pengiriman datanya dari physical ke cyber. Tujuan dari paper ini tuh menganalisis kemampuan deteksi serangan data palsu menggunakan algoritma pembelajaran dan ILM. Penjelasan algoritmanya. Algoritma ABCDE-ELM merupakan perpaduan dari algoritma artificial bicolony dan differential evolution. Apa sih algoritma differential evolution itu? Differential evolution atau DE merupakan algoritma yang berbasis populasi, di mana anggota populasi berkolaborasi memecahkan suatu solusi. Sedangkan algoritma ABC atau artificial bicolony itu dia memecahkan suatu masalah itu seperti layaknya lebah mencari nektar. Jadi di sini terdapat 3 macam lebah. Yang pertama itu ada lebah pekerja, pengamat, dan pengintai. Pada pertama-tamanya, lebah pekerja itu mendapat informasi di mana letak makanannya atau terdapat nektarnya. Nah, dari pekerja, lebah pengamat menerima informasi yang telah didapat oleh lebah pekerja. Lalu, ketika semuanya berhenti atau ketika semuanya sudah kelelahan, pengintai akan memilih data random ketika pekerja dan pengintai itu sudah tidak dapat menerima informasi yang lebih. Nah, pada ini algoritma BCDLM pada step pertama itu terdapat input dari training dataset D, sedangkan outputnya yang akan menghasilkan hasil klasifikasi. Pada step pertama itu inisialisasi, indeks dari gen itu diberi nilai 0 dan diberikan random target vector. Lalu inisialisasi random populasi dari SN dari banyaknya data. Lalu menjalankan ALM klasifikasi dengan training dataset yang telah di input. Step kedua, algoritma ABC yang disesuaikan dengan DE. Yang pertama itu evaluasi dari setiap data P. Lalu perulangan I sebanyak jumlahnya data itu melakukan mutasi. Pada step ketiga itu mengatur persamaan dari variabel FES
sama dengan banyaknya data plus FES. Step keempat, lanjut ke langkah keenam jika FFS mempunyai batasan atau tidak bisa dilanjutkan. Jika tidak, jika tidak, gen dihitung sama dengan gain plus 1 dan balik ke step kedua. Pada step kelima, pilih optimal vektor dengan tujuan fungsi minimal GVI atau vektor GVI. Dan step keenam, uh, dat, training ABCDELM menggunakan vektor I dan hitung fungsi untuk mengetahui uh, mengetahui sampel dari ELM klasifikasi teori. Selesai. Selanjutnya hasil dari grafik di samping didapatkan ini dites pada topologi IEE 118. Ketika positif trade itu 10,53%, true positif dari tiga metode yang telah dilakukan uji coba itu 94,8% untuk ABCDEELM, 88% untuk ABCELM, dan 76% untuk ELM. Selanjutnya, dan kalau yang ini itu pada topologi IEE 14. Ketika di false positive rate-nya itu 11,6%, dari metode masing-masing itu ABCDELM itu 95,5%, 88,8% itu ABCELM, dan 76,8% itu ELM. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari kedua hasil di atas, algoritma ABCDELM ini sangat diunggulkan dan mempunyai kemampuan generalisasi yang sangat baik. Maka dari itu, menggunakan metode ABCDE untuk mengoptimalkan bobot dan parameter dari klasifikasi ELM akan menjadi metode yang sangat diunggulkan dari metode yang telah dibandingkan. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.